Sumamah inilah akhirnya dia pulang, dia berdakwah ke Bani Hanifah. Dia berdakwah ke Bani Hanifah, akhirnya banyak di antara mereka masuk Islam. Waktu sekitar tahun 9 Hijriah, maka disebut dengan Amul Wufud. Itu tahun di mana banyak orang-orang datang, berbagai macam kabilah datang kepada Nabi SAW untuk menyatakan Islam, untuk membaiat kepada Nabi SAW. Di antaranya adalah kabilah Banu Hanifah. Mereka datang untuk membaiat Rasulullah SAW, dan bersama mereka Musailimah bin Habib Al-Kadzdzab. Namanya Musailimah bin Habib Al-Kadzdzab. Maka Musailimah waktu datang bersama rombongan, waktu itu Musailimah tidak langsung bertemu dengan Nabi SAW. Dia di luar menjaga barang-barang rombongan, menjaga tunggangan rombongan, hewan-hewan rombongan. Maka kemudian yang lainnya bertemu dengan Nabi SAW, membayar Islam kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW dikabarkan bahwasanya masih ada salah seorang di antara kami yang tidak bisa hadir atau belum datang karena dia sedang menjaga barang-barang. Maka Nabi SAW berkata, "Ama innahu laisa bisyarrikum makanan." Ama innahu laisa bisyarrikum makanan. Sungguhnya Musailimah itu bukan orang yang paling buruk di antara kalian. Bukan orang yang paling buruk di antara kalian. Maksudnya Nabi mengatakan dia ini enggak datang karena ada urusan, dia menjaga barang-barang kalian, maka dia bukan orang yang buruk, ya, yang bukan orang yang paling buruk di antara kalian. Kalau mereka pulang ke kabilah mereka, kabilah Banu Hanifah, ternyata sampai di sana Musailimah murtad dan dia mengaku sebagai nabi, dan dia berkata, "Sungguhnya aku telah menyertai Muhammad dalam urusan kenabian." Bukan cuma dia saja yang menjadi nabi, aku pun telah diberi wahyu oleh Allah untuk menjadi nabi. Bukankah waktu kalian menyebut diriku kepadanya, Muhammad berkata, "Ama innahu laisa bisyarrikum?" Bukankah Musailamah bukanlah orang yang paling buruk di antara kalian? Berarti saya yang paling mulia di antara kalian, dan saya ini adalah nabi juga sebagaimana Muhammad. Dan Musailimah mengaku Rasulullah adalah seorang rasul. Dia tidak mengatakan Muhammad bukan rasul, tidak. Dia mengakui Muhammad adalah seorang rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia mengatakan saya juga seorang rasul. Disebutkan dia pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW itu lagi tidak ada. Kemudian dia ngobrol dengan salah seorang sahabat. Sahabat ini bertanya, "Ala tubayyi Rasulullah? Kenapa kau tidak membaiat Rasulullah untuk masuk Islam?" Kata Musailimah, "Ubayyi'uhu an yaj'ala lil amr min ba'dihi." Saya mau baiat Muhammad dengan syarat kalau dia sudah meninggal, saya yang jadi nabi gantian. Kemudian ya, Rasulullah SAW mendengar pembicaraan tersebut dan dikabarkan kepada Nabi SAW. Waktu Rasulullah SAW lagi pegang siwak, kata Rasulullah SAW, "Ya Musailimah, wahai Musailimah, wallahi law sa'altani hadzal uda ma a'taituhu laka." Seandainya kau mau baiat saya dengan syarat minta siwak ini, saya tidak bakalan kasih. Apalagi minta jadi nabi setelahku. Akhirnya Rasulullah SAW tidak mau berbicara dengan Musailimah. Jadi dia sudah mengaku sebagai nabi tatkala Rasulullah SAW masih hidup. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Musailimah di zaman Nabi dia mengutus 2 utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengutus 2 orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh 2 utusan tersebut. Isi surat tersebut kepada Nabi, "Min Musailimah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah." Dari Musailimah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. "Inni qad usyriktu fil amri ma'aka." Sungguhnya aku telah menyertaimu dalam masalah kenabian. "Falana nisful ardi." Bagi kami setengah bumi, walakum nisful ardi. Bagi engkau juga setengah bumi. "Au taj'al li al-amri min ba'dik." Atau kau menjadikan kenabian untukku setelah wafatmu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada 2 orang utusan ini, "A antuma ala da'watihi?" Apakah kalian berdua ini mengikuti dakwahnya Musailimah? Faqala na'am. Kedua orang ini berkata, "Iya, kami percaya kepada Musailimah." Berarti mereka berdua murtad. Kata Nabi SAW, "Laula anna rusula la tuqtal laqataltukuma." Kalau bukan dalam aturan undang-undang kenegaraan bahwasanya utusan tidak boleh dibunuh, tentu saya telah membunuh kalian berdua. Kenapa kalian berdua telah apa? Telah murtad. Kemudian Rasulullah SAW membalas suratnya. Kata Rasulullah SAW, "Min Muhammadin Rasulillah ila Musailimah al-Kadzdzab." Dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah sang pendusta. Ini pertama kali Nabi bilang dia apa? Al-Kadzdzab, sang pendusta. "Assalamu ala man ittaba'al huda." Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. "Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi."
Sungguhnya bumi ini milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Surat tersebut dibawa oleh seorang sahabat, dibawa kepada Musailimah bernama Habib bin Zaid radhiyallahu anhu. Masih muda. Tatkala datang surat itu kepada Musailimah, dia marah karena Nabi mengatakan kepada Musailimah sang pendusta. Maka kemudian utusan Nabi ini ditawan oleh Musailimah. Kemudian dibelenggu oleh Musailimah. Kemudian Musailimah bertanya kepada sahabat ini, Habib bin Zaid radhiyallahu anhu, "Atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah?" Apakah kau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am, kata dia, iya. Kemudian dia bertanya lagi, "Atasyhadu anni Rasulullah?" Apakah kau bersaksi saya utusan Allah? Kata sahabat ini, "Ana asma asma." Saya tuli enggak dengar. Dia tanya lagi, "Apa kau bersaksi Muhammad utusan Allah?" Iya. "Saya Rasulullah." Saya tuli enggak dengar. Akhirnya dia marah, dia potong-potong itu sahabat radhiyallahu taala, akhirnya mati syahid. Rasulullah SAW murka tatkala mendengar utusan yang dibunuh oleh Musailimah. Ini melanggar peraturan undang-undang kenegaraan. Tidak boleh membunuh apa? Utusan. Tapi Rasulullah SAW itu sedang disibukkan dengan berbagai macam urusan sehingga dia tidak bisa menyerang Musailimah al-Kadzdzab. Dan itu baru terjadi di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana Abu Bakar mengirim pasukan untuk menyerang Musailimah